bab tentang sangatnya murka Allah alaman qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat hadisnya, hadis 1171. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtadda ghadabullah, sangat murka Allah, ala qaumin, terhadap kaum, fa'alu binabiyyihi, yang telah melakukan terhadap nabinya. Nabi sambil bersabda begitu, sambil yushiru ila rubaiyati, Nabi menunjuk ke sana karena ini dipatahkan oleh orang kafir dalam perang Uhud. Kemudian Nabi katakan ishtadda ghadabullah, besar atau sangat murka Allah, ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, terhadap orang yang dibunuh oleh Rasulullah di jalan Allah. Jadi yang pertama Nabi katakan Allah sangat murka terhadap orang yang melakukan ini terhadap nabinya. Siapa yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud itu? Yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utbah bin Abi Waqqas. Kemudian yang dibunuh oleh Rasul, Ubay bin Khalaf. Nah, ini kan salah satu dedengkot Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Ubay bin Khalaf, Abu Jahal, dan juga yang lain-lain ini. Nah, dalam perang Uhud itu dia berusaha pengen bunuh Rasul. Sedangkan Rasul kan dikawal oleh beberapa sahabat. Tapi dia maksa pengen bunuh Rasul. Nabi katakan khallu sabilah, kasih jalan dia gitu. Dan mendekat ke Rasul, nah dibunuhlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang kebangetan lah itu. Kebangetan itu. Begitu pengennya dia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh seseorang ya hanya sekali ini saja. Ini dalam peperangan di jalan Allah. Lalu di hadis tadi Nabi katakan ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Jadi ishtadda ghadabullah, besar atau sangat murka Allah terhadap seorang yang yaqtuluhu Rasulullah, yang dibunuh oleh Rasulullah fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, karena di sini ada kata-kata di jalan Allah, berarti bukan orang yang dibunuh karena dalam rangka menjalankan hukum qisas, tidak. Nah, tidak termasuk juga orang yang dibunuh karena berzina, zanin muhsan, yang kemudian dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang perempuan yang datang kepada Rasul dan mengaku berzina, begitu sudah dirajam, Nabi mensolati. Sebagaimana sudah kita kaji pada bab-bab yang lalu, sampai Umar berkata, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat, apa engkau mensolatinya ya Rasul, padahal dia sudah berzina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai Umar, nih taubatnya itu kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah akan meratai, mencukupi mereka. Lawasi'atum. Apa engkau pernah lihat orang yang kayak dia datang untuk menyerahkan diri supaya dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Berarti tidak termasuk yang seperti ini. Jadi orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Jadi Allah murka terhadap dua ini. Lalu kalau di Quran, orang yang membunuh para nabi,
wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq, dan mereka bunuh para nabi yaitu dengan cara yang tidak hak. Siapa yang membunuh para nabi? Bani Israel. Jadi banyak para nabi dibunuh, itu para nabi dari kalangan Bani Israel. Kebangetan ya, nabinya dibunuh. Dibunuh. Kalau yang lain-lain nggak sampai membunuh nabinya. Baik, jadi itulah perjuangan Rasulullah SAW. Rasul juga terluka lah dalam peperangan itu. Bukan hanya menyuruh para sahabat, Rasul juga terluka.